Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman, kita menyanyi dari buku Wende nomor 39, Dehama Panjalukku. Shalom. Kita baca firman Tuhan 2 Tawarik pasal 1 sampai dengan pasal 4. Pengantar. Buku 2 Tawarik merupakan lanjutan buku 1 Tawarik. Buku ini mulai dengan kisah pemerintahan Raja Salomo sampai wafatnya. Setelah mengemukakan kisah pemberontakan suku-suku utara di bawah pimpinan Jerobeam melawan Raja Rehabeam, buku ini hanya mengemukakan sejarah Yehuda, yaitu kerajaan selatan, sampai jatuhnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Pasal yang pertama. Raja Salomo berdoa minta kebijaksanaan. Salomo putra Raja Daud telah menjadi raja yang kuat kedudukannya di dalam kerajaan Israel. Tuhan Allahnya memberkati dia dan menjadikan dia sangat berkuasa. Semua kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, semua pejabat pemerintah dan semua kepala keluarga Israel diperintahkan oleh Raja Salomo untuk pergi dengan dia ke tempat ibadat di Gibeon. Mereka pergi ke sana karena disitulah terdapat kemah Tuhan yang dibuat oleh Musa, hamba Tuhan, sewaktu di padang gurun. Tetapi peti perjanjian Tuhan berada di Yerusalem, di dalam kemah yang dipasang oleh Raja Daud untuk peti itu, ketika ia memindahkannya dari Kiryat Jearim.
mesbah perunggu yang dibuat oleh Bazalel anak Uri, cucu Hur, juga terdapat di Gibeon, di depan kemah Tuhan. Raja Salomo dan seluruh rakyat beribadah kepada Tuhan di sana. Di depan kemah itu, raja mempersembahkan di atas mesbah perunggu 1000 binatang sebagai kurban bakaran bagi Tuhan. Malam itu Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, "Salomo, mintalah apa yang kau inginkan, itu akan kuberikan kepadamu." Salomo menjawab, "Ya Allah, Engkau sudah menunjukkan bahwa Engkau sampai mengasihi ayahku Daud, dan Engkau telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Sekarang, ya Tuhan Allah, semoga Engkau menepati janjimu kepada ayahku. Engkau telah mengangkat aku menjadi raja atas bangsa besar ini yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang kuperlukan untuk memimpin mereka. Kalau tidak demikian, bagaimana mungkin aku dapat memerintah umatmu yang besar ini?" Jawab Allah kepada Salomo, "Permintaanmu itu baik. Engkau tidak minta kekayaan atau harta atau kemasyhuran atau kematian musuh-musuhmu atau umur panjang untuk dirimu sendiri, melainkan kebijaksanaan dan pengetahuan untuk memerintah umatku yang kupercayakan kepadamu. Sebab itu, kebijaksanaan dan pengetahuan akan kuberikan kepadamu. Selain itu, aku akan menjadikan engkau lebih makmur, lebih kaya, dan lebih masyhur daripada raja yang manapun juga, baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang." Kekayaan dan kekuasaan Raja Salomo. Kemudian Salomo meninggalkan tempat ibadah di Gibeon, di mana terdapat kemah Tuhan, lalu kembali ke Yerusalem. Dari situ ia menjalankan pemerintahan atas Israel. Ia melengkapi angkatan perangnya dengan 1.400 kereta perang dan 12.000 kuda perang. Sebagian ditempatkannya di Yerusalem dan selebihnya berbagai kota lain. Dalam zaman pemerintahan Salomo, emas dan perak merupakan barang biasa di Yerusalem, sama seperti batu dan kayu cemara Libanon, banyak sekali seperti kayu ara biasa. Melalui pedagang-pedagang yang membantu raja, kuda diimpor dari Mesir dan Kewe, dan kereta perang diimpor dari Mesir, kemudian diekspor lagi kepada raja-raja Het dan raja-raja Syria dengan harga 150 uang perak untuk 1 ekor kuda dan 600 uang perak untuk 1 kereta perang. Persiapan untuk mendirikan rumah Tuhan, pasal yang kedua. Raja Salomo telah memutuskan untuk membangun rumah Tuhan dan sebuah istana bagi dirinya. Untuk itu, ia menggerakkan 70.000 orang untuk mengangkut bahan bangunan, 80.000 orang untuk memahat batu di pegunungan, dan 3.600 orang mandur
untuk mengawasi pekerjaan itu. Salomo mengirim berita ini kepada Hiram, Raja Tirus. Hendaknya Tuhan mengadakan hubungan dagang dengan aku, seperti dengan Daud ayahku. Tuhan telah menjual kepadanya kayu cemara Libanon untuk pembangunan istananya. Sekarang aku mau membangun sebuah rumah ibadat yang khusus untuk menghormati Tuhan Allahku. Di rumah itu akan ada rakyatku akan beribadat kepadanya dengan membakar daupa, wangi-wangian, serta mempersembahkan roti sajian baginya secara tetap. Di rumah itu juga kami akan mempersembahkan kurban bakaran setiap pagi dan malam, setiap hari Sabat, hari raya bulan baru, dan hari khusus lainnya untuk menghormati Tuhan Allah kami. Sebab Ia telah memerintahkan agar hal itu dilaksanakan untuk selama-lamanya oleh orang Israel. Aku ingin agar rumah Tuhan yang akan kubangun itu merupakan rumah yang agung, sebab Allah kami lebih agung daripada ilah yang manapun juga. Tetapi sebenarnya tidak seorang pun mampu mendirikan rumah bagi Allah, sebab seluruh angkasa raya tidak cukup besar untuk menjadi tempat tinggalnya. Jadi rumah Tuhan yang dapat kudirikan itu paling-paling hanya tempat untuk membakar dupa bagi Allah. Karena itu hendaknya Tuhan mengirim kepada kami seorang yang pandai membuat ukiran dan dapat mengerjakan emas, perak, perunggu, dan besi, juga pandai mengerjakan kain biru, ungu, dan merah. Ia akan bekerja sama dengan para pengrajin di Yehuda dan Yerusalem yang telah dipilih oleh ayahku Daud. Aku tahu bahwa para penebang kayu di negeri Tuhan pandai menebang pohon. Sebab itu hendaknya Tuhan mengirim kepadaku bermacam-macam kayu cemara dan kayu cendana dari Libanon. Aku akan mengerahkan orang-orangku untuk membantu orang-orang Tuhan, supaya mereka menyiapkan sejumlah besar kayu, sebab rumah Tuhan yang hendak kubangun itu haruslah besar dan hebat untuk pemberkatan orang-orang Tuhan itu. Akan kukirim kepada Tuhan 2 jenis gandum, masing-masing 2.000 ton, anggur sebanyak 400.000 liter, dan minyak zaitun 400.000 liter. Sebagai balasan atas surat Raja Salomo itu, Raja Hiram mengirim surat yang berbunyi begini: karena Tuhan mengasihi umatnya, Ia telah mengangkat Tuhan menjadi raja mereka. Terpujilah Tuhan Allah Israel, pencipta langit dan bumi. Ia memberikan kepada Daud seorang putra yang sangat bijaksana, lagi cerdas dan berpengetahuan, yang kini sedang berusaha mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan dan sebuah istana bagi dirinya.
Bersama ini, aku mengirim kepada Tuan seorang tenaga ahli yang pandai dan terampil bernama Huram. Ibunya dari suku Dan, ayahnya orang Tirus. Ia pandai membuat barang-barang dari emas, perak, perunggu, besi, batu, dan kayu. Ia bisa mengerjakan kain biru, ungu, merah, dan juga kain lenan. Segala macam pekerjaan ukiran dapat dibuatnya menurut model apa saja yang diminta. Baiklah ia ditugaskan untuk bekerja sama dengan para pengrajin tuan dan dengan orang-orang yang telah bekerja sama, yang telah bekerja untuk Raja Daud, ayah tuan. Kami menantikan kiriman kedua jenis gandum, anggur, dan minyak zaitun yang Tuhan janjikan itu. Kami akan menebang kayu cemara dari pegunungan Libanon sebanyak yang Tuhan perlukan, lalu mengikatnya menjadi rakit dan menghanyutkannya melalui laut sampai ke Yope. Dari sana Tuhan dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Pembangunan rumah Tuhan dimulai. Raja Salomo mengadakan sensus terhadap semua orang asing yang tinggal di Israel, seperti yang pernah diadakan oleh Raja Daud, ayahnya. Ternyata ada 153.600 orang asing, 153.600 orang asing. 70.000 dari mereka ditugaskannya untuk mengangkut bahan-bahan bangunan, 80.000 untuk memahat batu di pegunungan, dan 3.600 untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Pasal yang ketiga. Raja Daud sudah menentukan bahwa rumah Tuhan harus dibangun di Yerusalem, di Gunung Moria, di tempat pengirikan gandum milik Arauna, orang Jebus. Pembangunan rumah Tuhan itu dimulai oleh Raja Salomo pada bulan kedua tahun keempat pemerintahannya. Panjang rumah itu 27 meter dan lebarnya 9 meter. Panjang ruang depan sama dengan lebar ruang rumah itu, yaitu 9 meter. Tingginya 54 meter. Bagian dalam ruangan itu dilapisi dengan emas murni. Ruangan utama dipapani dengan kayu cemara yang terbaik dan dilapisi dengan emas tua. Pada lapisan emas itu ada ukiran gambar pohon palem dan gambar rantai. Raja menghias rumah itu dengan batu permata yang bagus-bagus dan dengan emas yang bagus-bagus, dan begitu emas yang didatangkan dari negeri Parawim. Ia memakai emas itu untuk melapisi tembok-tembok rumah Tuhan itu, balok-baloknya, ambang-ambang pintu, dan pintu-pintunya.
Tembok-temboknya diukir dengan gambar kerub. Ruang dalam yang dinamakan Ruang Maha Suci, panjangnya 9 meter dan lebarnya 9 meter. Semua dengan lebar rumah Tuhan itu 20 ton emas dipakai untuk melapisi tembok-tembok ruang Maha Suci itu. Dan 570 gram emas untuk membuat paku tembok. Ruangan-ruangan tingkat atas pun dilapisi dengan emas. Raja juga menyuruh para pekerjanya itu untuk membuat 2 patung kerubit dari logam. Patung-patung itu dilapisinya dengan emas dan dipasang berdampingan di ruang Maha Suci menghadap pintu. Setiap kerub itu mempunyai 2 sayap masing-masing, panjangnya 2,2 meter. Sayap-sayap itu mengembang sedemikian rupa sehingga ujung yang satu saling bersentuhan di tengah ruangan dan ujung yang lain mencapai tembok di kiri kanan. Jadi sayap-sayap itu terbentang sepanjang 9 meter, yaitu selebar ruangan itu. Untuk ruang Maha Suci itu dibuat pula gorden dari kain kecil, dari kain lenan dan lain-lain yang berwarna, mencuci potongan-potongan binatang yang akan dibakar sebagai korban air di dalam bejana besar itu. Di dalam bejana besar itu disediakan bagi para imam untuk membasuh diri. Dibuatnya juga 10 kaki pelita dari emas menurut model yang telah direncanakan, dan 100 meja semua kaki pelita, dan meja itu dia taruh di dalam ruang utama di rumah Tuhan. Masing-masing tiang di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanannya dibuatnya juga 100 mangkuk emas. Raja Salomo juga membuat sebuah pelataran untuk para imam dan sahabat, dan sebuah pelataran luar. Daun pintu pada gerbang-gerbang antara kedua pelataran itu dilapisi dengan perunggu. Bejana ditempatkan dekat sudut tenggara rumah Tuhan. Huram, kepala para pengrajin itu, membuat kuali-kuali, sekop-sekop, dan mangkuk-mangkuk. Maka selesailah ia membuat segala perlengkapan rumah Tuhan sesuai dengan janjinya kepada Raja Salomo. Inilah perlengkapan yang telah
dibuatnya itu. 2 tiang besar, 2 kepala tiang berbentuk mangkuk yang ditempatkan di atas kedua tiang itu. Anyaman rantai pada setiap kepala tiang, 405 perunggu yang disusun dalam 2 jajar sekeliling anyaman rantai pada setiap kepala tiang. 10 meter 10 tiang 10 kereta, 10 baskom besar, bejana perunggu, 12 sapi perunggu yang menopang bejana itu, kuali-kuali, skop-skop, dan garpu-garpu. Semua perlengkapan itu yang dibuat oleh Huram untuk rumah Tuhan dibuat dari perunggu dan digodok sampai berkilat. Huram membuat sebangsa Israel berkumpul di Yerusalem untuk memindahkan peti perjanjian Tuhan dari Sion, kota Daud, ke rumah Tuhan. Hari Raya Pondok Daun. Setelah semua pemimpin itu berkumpul, orang-orang Lewi mengangkat peti perjanjian itu dan membawanya ke rumah Tuhan, kemah Tuhan, serta semua perlengkapannya dipindahkan juga ke rumah Tuhan oleh para imam dan orang Lewi. Raja Salomo dan seluruh rakyat Israel berkumpul di depan peti perjanjian itu, lalu mempersembahkan kepada Tuhan domba dan sapi yang tak terhitung banyaknya. Setelah itu para imam memasukkan peti perjanjian itu ke dalam kemah Tuhan dan meletakkannya di bawah patung kerub di dalam ruang Maha Suci. Sayap patung-patung itu terbentang menutupi peti itu dan kayu-kayu pengusungnya. Kayu pengusung itu panjang sekali sehingga ujung-ujungnya terlihat dari depan ruang Maha Suci, tetapi tidak terlihat dari luar. Hanya hari ini kayu-kayu itu masuk di situ. Huram membuat semuanya itu sesuai dengan perintah Raja Salomo. Raja menyuruh membuat barang-barang itu di pengecoran logam antara Sukot dan Jereda di lembah Jordan. Barang-barang itu begitu banyak sehingga tak seorang pun yang tahu berapa kilogram perunggu yang dipakai. Raja Salomo juga menyuruh membuat perkakas-perkakas lain dari emas murni untuk rumah Tuhan. Inilah perkakas-perkakas yang dibuatnya itu: mezbah, meja untuk roti sajian, semua kaki pelita dengan pelitanya dari emas tua untuk dinyalakan di depan ruang Maha Suci
sesuai dengan rencana. Hiasan-hiasan berbentuk bunga, pelita-pelita, sepit-sepit, alat untuk membersihkan sumbu pelita, mangkuk-mangkuk, piring-piring, untuk dupa piring-piring, untuk bara, semua pintu masuk rumah Tuhan dan pintu ruang maha suci dilapisi dengan emas. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga bisa bermanfaat dengan telah dibangunnya kemah Tuhan atau rumah Tuhan oleh Raja Salomo, sehingga bangsa Israel dapat beribadah dengan baik. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.